Alhamdulillah, Alhamdulillah wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanat li zawil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah daimul mulki was sultan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairatuhu min naw'il insan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahlil wafai was sidqi wal ihsan wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan selaksa syukur kita haturkan kepangkuan ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan aneka nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat keimanan dan keislaman serta kekuatan dan kesempatan untuk bersua dengan bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sementara banyak tetangga, saudara dan kolega kita yang duluan dipanggil menghadapnya tidak berkesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Dan kita doakan Ramadan tahun-tahun yang akan datang juga berkesempatan kita semua untuk bersua dengannya. Selawat dan salam senantiasa Allah alirkan kepada junjungan kita, contoh teladan paling sempurna, idola kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa dan mengangkat derajat manusia dari lembah yang nista kepada posisi yang mulia. Hadirat, ada hadirin tentu ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mohon maaf terlambat 45 menit ya, tidak apa-apa cuman 45 menit ya. Mobilnya hampir saja sampai ke kampus ya, mutar lagi ya. Itu tanda-tanda bahwa kita sudah tua ya. Padahal kemarin barusan dikirim flyer ya. Semalam apa kemarin ya? Kemarin ya dikirim flyer sama Ibu Syarifah ya. Kemudian dipesan lagi di bawahnya itu, jangan lupa. Gara-gara dibilang jangan lupa makanya lupa. Baik, biarin aja itu ya, itu biarin aja. Yang telat tadi ya, yang telat jamaahnya bukan ustaznya ya. Telat mengingatkan untuk ketiga kalinya. Baik, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul 'azim. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Bis-sabri. Tapi kalau Allah berfirman wasta'inu ila sabri wassalah, itu artinya minta tolonglah sama sabar dan salat. Syirik ibu, syirik minta tolong sama sabar ya, apalagi pak sabar, syirik. Makanya Allah berfirman bukan wasta'inu ila sabri, tapi wasta'inu bis sabri wassalati. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabirah. Sesungguhnya minta tolong dengan sabar dan salat itu sungguh-sungguh berat.
Sungguh-sungguh besar, bukan urusan kecil. Tidak mudah. Orang sabar aja nggak mudah, apalagi salat. Oh, saya kan mudah, saya sejak TK udah salat. Melaksanakan salat sejak TK. Mendirikan salat sampai sekarang mungkin belum. Ya. I'malus salah, if'alus salah, mengamalkan salat dan mengerjakan salat mungkin sejak TK udah bisa. Tapi aqimus salah belum. Mungkin tapi khusus jamaah Ratul Jannah mungkin sudah. Jamaah-jamaah lain. Ya. Wa innaha la kabirah. Sesungguhnya meminta tolong dengan sabar dan salat itu sungguh-sungguh sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat rumit, tidak mudah. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Jadi hari ini kita tidak bicara hukum salat, syarat salat, rukun salat. Ibu-ibu sudah alim di bidang itu, sudah paham betul, sudah di luar kepala, tinggal kepalanya aja. Sudah hafal itu apa syarat-syarat rukun salat, hal-hal membatalkan salat wajib salat sunat salat, sudah selesai itu. Kita enggak bicara itu, kita bicara khusyuk. Apa ciri-ciri salat khusyuk? Ini yang penting supaya kita bisa tahu kita sudah khusyuk apa belum. Ibnu Athaillah dalam kitabnya mengatakan, untuk melihat apakah salat kita sudah khusyuk, lihatlah dan telitilah apakah salat kita sudah berfungsi. Apa fungsi salat? As-salatu mutahharatul lil qulubi wastiftahun libabil ghuyubi wa mahillul munajati wa ma'dinul masafat. Itu katanya betul? Betul. Yang pertama, as-salatu mutahharatul lil qulub. Salat itu pembersih hati. Sudah bersih belum hatinya itu? Sudah. Bersih dari apa? An razailil akhlaqi awil akhlaqil mazmumati wa adnasi minadz dzunub. Bersih dari akhlak-akhlak yang tercela. Hati bersih dari akhlak-akhlak yang tercela. Apa saja akhlak tercela itu? Al-bukhlu, bakhil, kikir. Wariya'u, riya, suka pamer. Entah apa dipamer. Apalagi wal kibru, takabur, suka membesar-besarkan diri, ngecil-ngecilin orang, memuliakan diri, menghina orang. Apalagi wal hasadu, iri, wal haqdu, dengki, wal ghadabu, temperamental. Belum dicelok-cok udah cas. Temperamental, ghadab. Ini ketika sahabat minta nasihat sama Rasul, Rasul bilang, la taghdab, jangan temperamental. Bisakah Rasulullah menjelaskan sedikit lagi biar kami mudah paham dan mudah mengamalkan? Apa nasihat Rasulullah untuk kami? La taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali diulang sama Rasul, jangan marah. Marah pula ibu-ibu ini, nggak dengar apa yang Rasul bilang. Marahnya sama suami pula itu. Sikit-sikit udah marah. Suami baru kawin satu lagi udah marah. Kan cuma satu kawin kok marah. Orang malah bersyukur. Berarti suami kita laku. Coba kalau ibu jualan di pasar itu barang laku, apa marah? Marah sama semua pembeli. Bersyukur. Malah kasih lebih. Pak minta kawin satu lagi, 2 aja sekalian. Kan begitu. Ini yang heran saya sama ibu-ibu. Lebih heran lagi sama bapak. Itu yang pertama. Ya. Salat itu pembersih hati.
Bersih dari apa? Dari akhlak tercela. Apa akhlak tercela itu? Mulai dari takabur, ujub, iri, dengki, bakhil, riya, ya, dan temperamental. Wa ghairu dzalika, dan sifat-sifat lain yang sejenis dengan itu. Pasti banyak sekali. Ya. Bohong, macam-macam, ya. Itu fungsi salat yang pertama, ibu-ibu. Yang kedua, wastiftahun libabil ghuyubi. Salat itu berfungsi sebagai kunci pembuka pintu keghaiban. Nah, ini yang penting ini. Kalau Allah sudah membukakan pintu keghaiban, gaib yang tak kita ketahui, itu gaib. Semua yang tidak kita ketahui namanya gaib. Tapi orang kalau hatinya sudah bersih, kata Allah dalam hadis qudsi, orang itu akan menjadi sahabatku, kata Allah. Dan barang siapa yang telah menjadi sahabatku, dia melihat dengan mataku dan mendengar dengan telingaku. Enggak ada yang tak tampak. Jamaah gosipin kita aja kita tahu, kalau hati kita bersih, kita dengar. Makanya Rasulullah itu 1450 tahun yang lalu, lebih ya, hampir 1500 tahun yang lalu, tahu dia kondisi umat hari ini, dan diberitahu 1400 tahun yang lalu. Apa contohnya? Contohnya hadis Nasa'i, di mana Rasulullah mengatakan bahwa suatu saat umatku itu jumlahnya sangat banyak, tetapi mereka seperti buih di tengah lautan, centang perenang, ribut, berselisih, berkelompok. Berkelompok boleh, tapi jangan berselisih. Ini sama suami bikin kelompok, kemudian ajak anak-anaknya mendukung dia, macam politisi aja, ngajak orang untuk memilihnya. Kelompok boleh bikin kelompok sebanyak-banyaknya, tapi tidak boleh berselisih. Kalau kita berselisih, apalagi sesama muslim, seperti buih tengah lautan kita, mudah dihantam ombak dan gelombang dan centang perenang. Rasulullah tahu dia kondisi umat lebih 1000 tahun ke depan. Kenapa? Karena hatinya bersih, hatinya bening, pikirannya jernih. Apalagi prediksi Rasulullah. Rasulullah bilang akan tiba suatu zaman di mana manusia membangun masjid yang megah-megah, yang dari semen bongkar pakai tegel, tegel bongkar pakai granit, granit bongkar pakai marmer. Harga mimbarnya 250 juta, mimbar tok. Honorarium imamnya 2,5 juta sekali berdiri satu salat. 5 kali salat kalikan sendiri. Biaya bangun masjid sampai 2 triliun. Tapi apa kata Rasul? Isinya kosong. Sekarang ini ibu, coba lihat masjid Islamic Center itu, berapa sah jamaahnya? Coba lihat itu. Hari-hari raya aja lihat. Hanya hari raya yang penuh. Jumat aja nggak penuh. Ini prediksi Rasul 1400 lebih tahun yang lalu. Rasul bisa melihat itu dengan izin Allah karena hatinya bersih. Rasul itu orangnya tidak temperamental, tidak kikir. Kayak mana kikir, Bu? Memelihara ratusan anak yatim. Itu Rasulullah itu. Hartanya semua untuk agama Allah. Hanya tersisa segelintir pakaian untuk dia pakai dalam rangka beribadah kepada Allah. Sabar, tidak temperamental. Diomongin orang, difitnah orang, bahkan dianiaya orang secara fisik dan secara psikologis. Datang malaikat tanya, apa aku balas Muhammad? La, hum la ya'lamun. Jangan malaikat, mereka tidak tahu. Itu Rasulullah itu. Karena hati bersih, jadi bisa sabar. Kenapa kita temperamental? Karena hatinya kotor. Jangankan dengan orang, dengan anak kita kotor hati. Anak pulang sedikit saja telat, kemana tuh?
gabung sama itu lagi, curiga sama anak, Bu. Sama suami 3 kali lipat curiga. Baru 3 kali ibu menemukan suami bonceng perempuan lain, dah curiga. Kan baru 3 kali. Selidiki dulu, siapa tahu itu adiknya. Saya kenal semua dengan adiknya, itu bukan adiknya. Adiknya dari istri kedua. Bisa itu. Ya, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan itu. Ya. Atau siapa tahu sudah hijab kabul. Sah toh? Jika kerut muka. Nah, ini. Sehingga kalau kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang, itu bukti salat kita sudah berfungsi. Makanya ketika orang ini diberi musibah oleh Allah, diambil anaknya satu atau tokonya satu, dia mengetahui atas izin Allah, Allah ingin mengganti 2. Dibakar satu tokonya, lalu diganti 5 toko. Nampak, Bu, kalau hatinya bersih, sehingga sabar. Kenapa? Karena dia beriman dengan firman Allah yang mengatakan bahwa jika Allah mengambil sesuatu dari umatnya, tabdilun misluha au khairum minha, itu firman Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang sama atau lebih baik. Yakin nggak sama Allah, sama ayat ini, sama firman Allah ini? Yakin nggak? Kalau diambil satu anak, akan dikasih minimal 1 anak lagi, minimal, Bu. Tapi seringnya khairu minha, lebih daripada 1 anak. Diambil 1 toko, dikasih lebih 1 toko, Bu. Nah, lebih 1 toko itu bukan hanyalah bentuk toko. Bisa jadi ibu tahun 2023 gagal ginjal. Naudzubillah. Tetapi Allah tidak membuat ginjal kita gagal. Berapa harga ginjal? Setara enggak dengan 1 toko? Setara. 1,3 miliar itu kalau kita cangkok ginjal orang, Bu. Ada toko duk sebenarnya harganya 1,3 miliar satu. Ada. Itu toko sudah sangat bagus itu. Tapi ginjal cangkok apakah nyaman? Pengalaman orang tidak, Bu. Pengalaman banyak orang, dan tidak akan bertahan lama itu. Allah nggak kasih toko untuk menggantikan toko yang sudah terbakar, tapi Allah kasih ginjal yang sehat, jantung yang bisa berdetak normal, hati yang tidak kena lever, mata yang tidak kabur dan buta. Berapa harga mata satu? Saya beli, saya congkel satu, kasih duit ibu 100 juta, mau? Mau? 100 juta. Itu harga mata. Jangan dipikir saya nggak punya apa-apa, toko semua sudah terbakar, rumah-rumah dengan perabot-perabot terbakar, saya nggak punya apa-apa lagi. Itu ibu apa itu? Kita ini apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki masih normal, Bu. Orang udah naik kursi roda, Bu, sebahagian. Ini kalau orang yang salatnya khusyuk, nampak ya begitu-begitu, sehingga sabar dia. Begitu Allah menguji, pasti ada pengumuman kelulusan. Dan kita berdoa lulus bila diuji sama Allah. Kenapa? Karena kita bisa melihat lebih jauh dan bisa mendengar lebih banyak yang tidak dilihat dan tidak mampu dengar oleh orang kebanyakan. Sejak menikah dengan suami, kita diberitahu oleh Allah bahwa pada saat usia perkawinan kita 20 tahun, suami kita menikahlah lagi. Ini sabar, kita siap. Ini yang nggak siap ini kan karena nggak tahu waktu menikah suaminya seperti apa 25 tahun yang akan datang, karena masih kotor hatinya itu. Nah, itu yang kedua. Fungsi salat yang ketiga, mahillul munajati. Salat itu tempat bermunajat kepada Allah. Apa itu munajat?
dalam kamus besar Arab ya, seperti Tajul Urus karangan Az-Zabidi, munajat itu memang tidak ada padanan kata yang pas dalam bahasa Indonesia. Makna munajat lebih luas dan lebih dalam daripada sekedar berdoa. Munajat itu bisa berdoa, mengadu, curhat, bermanja-manjaan dengan Allah, bermesra-mesraan dengan Allah. Itu makna munajat. Kalau salat sudah berfungsi sebagai tempat bermunajat dengan Allah, tempat curhat, bukan Facebook tempat curhat, bukan Twitter, bukan Instagram, apalagi WA grup Rodatul Jannah. Terlalu kecil itu. Berarti ini salatnya belum pas ini. Kalau orang salatnya sudah pas, curhatnya sama Allah. Dan Allah itu bukan bupati, Bu. Kalau dengan bupati janji dulu, dengan rektor janji dulu jumpa. Kenapa? Karena rektor dan bupati, gubernur, presiden waktunya sangat sempit. Dengan Allah kapan saja bisa jumpa. Mau jumpa waktu subuh, salat subuh. Jumpa sebelum subuh, salat sunat fajar. Mau jumpa lebih awal lagi, tahajud. Mau jumpa habis subuh, duha. Itu baru dalam salat. Mau jumpa di luar salat juga boleh. Rindu sama Allah, baca firman-Nya, Al-Qur'an. Meminta sama Allah, baca doanya, dan bisa berdoa kapan saja, yang penting suci. Allah ini tak perlu bikin janji mau jumpa. Ini dengan suami kita harus bikin janji. Kapan bapak ada waktu kita jenguk si adik di pesantren? Kapan-kapan, jawab suaminya itu. Jo. Kapan-kapan jawab. Kalau dengan istrinya sama kapan-kapan. Tapi kalau temannya telepon, ngopi, sekarang juga. Tuh saya heran, suami ibu-ibu kenapa begitu? Lebih heran lagi kenapa ibu mau itu. Itu lebih heran lagi saya itu. Makanya waktu pilih hati-hati. Sekarang oke lah, udah salah pilih kita istighfar kan? Udah salah pilih yang lain yang betul. Itu fungsi salat yang ketiga. Yang keempat, wa ma'dinul masafati. Salat itu berfungsi sebagai sumber penyucian, bukan hanya hati seperti tadi dari akhlak tercela, tapi salat sumber penyucian diri dan anggota badan kita ini dari perbuatan dosa, dari perbuatan nista, dari perbuatan yang tidak dicintai Allah dan tidak dicintai Rasul. Ini 4 fungsi salat. Kira-kira ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah 4-4-nya fungsi salat ibu, sudah ke-4-4-nya? Jangan dijawab dalam hati aja, jangan dijawab gede, nanti ketahuan sama teman sulah. Fungsi mana yang sudah jalan dari 4 fungsi ini? Semakin banyak fungsi salat yang sudah jalan, itu bukti salat kita sudah semakin khusyuk. Sudah semakin khusyuk.